Di dalam session ini, kita akan berbicara mengenai hal-hal yang menggagalkan seorang pemimpin. Khususnya kita akan berbicara dari dari sudut pandang riset umum. Kalau ada kesempatan mungkin ada ceramah juga apa yang membuat hamba Tuhan menjadi gagal. Tetapi ini lebih mengarah bukan kepada unsur-unsur moral, tetapi kepada unsur-unsur kepemimpinan dan manajerial. Jadi untuk itu, kita akan menggunakan beberapa bahan yang dikumpulkan oleh Hughes, Ginnett, dan Curfey di dalam bukunya Leadership Learning from the Lessons of Experience. Mereka menggunakan satu istilah yang namanya managerial derailment. Nah, saya sengaja mengizinkan ini di dalam bahasa Inggris karena istilah derailment itu berarti sesuatu yang gagal. Istilah derailment itu berasal dari kereta api. Bila mana kereta api berjalan di atas railnya, di atas jalurnya, dan karena sesuatu dan lain cilaka atau kerusakan, kereta api itu keluar dari rel, dan jelas kalau keluar dari rel jelas dia akan berhenti dan gagal, sehingga istilah derailment dalam bahasa Inggris sering digunakan untuk berbicara mengenai mereka yang tidak berhasil sampai di tujuan. Atau mungkin kita pernah di dalam satu ceramah memakai istilah finishing well atau mengakhiri dengan baik. Hughes, Ginnett, dan Curfey mengatakan bahwa mereka berpandangan ada 3 jenis kepemimpinan atau pemimpin yang mereka anggap gagal. Nah, dalam hal ini, gagal itu tidak baik. Dan sekali lagi, saya mengizinkan bahasa Inggris. Yang pertama, destructive leader. Destructive leader, mereka mendefinisikan sebagai seorang pemimpin yang sebenarnya efisien, sanggup berhubungan baik, mencapai tujuan, punya visi, bekerja baik, tetapi unsur moralnya tidak baik, karena menjalani tujuan-tujuan yang buruk. Dan mungkin untuk hal ini mereka akan mengambil contoh seperti Hitler dalam tahun 30-an dan 40-an, bagaimana ia seorang pemimpin yang baik, punya visi yang sangat baik, dapat memikat dan membawa serta banyak orang, tetapi kepemimpinannya menghasilkan perkara yang tidak baik. Jenis pemimpin yang kurang baik yang dibicarakan oleh Hughes, Ginnett, dan Curfey adalah yang disebut incompetent leader atau manager. Dalam hal ini, leader semacam ini tidak punya kompetensi yang diperlukan, yaitu dia tidak punya skill, dia tidak punya kesanggupan untuk memimpin dan membawa hasil yang baik. Riset menunjukkan bahwa di antara 50 sampai 75% dari manajer dianggap inkompeten. Nah, memang ini merupakan satu diskusi yang menarik sekali. Saudara juga bisa membaca lebih mendalam bagaimana di dalam bukunya mereka bicara lebih lanjut mengenai hal ini. Mereka mengatakan bahwa banyak pemimpin yang sebenarnya inkompeten, yang tidak kompeten, banyak pemimpin tetap dianggap berhasil karena situasi atau lingkungan mendukung. Situasi yang baik dan berhasil, ya kalau situasi mendukung, kalau iklim bisnis bagus, ya walaupun pemimpinnya kurang baik, dia tetap bisa berhasil. Tetapi bila mana iklim bisnis atau iklim kepemimpinan mulai kurang mendukung, di dalam situasi seperti itu mulai nyata seorang leader yang inkompeten, seorang pemimpin yang tidak sanggup, dan menurut riset yang dilakukan, dan ini saya sendiri sedikit terkejut, menurut riset yang dilakukan dalam berbagai banyak riset, mereka katakan bahwa bawahan menganggap
hanya 25-50% pemimpin yang baik. Wow, hebat. Lalu yang kita mau lebih banyak membicarakan dalam session ini adalah yang disebut derailed manager, atau seorang pemimpin yang mungkin mulai dengan baik, tetapi karena satu dan lain hal, dia tidak berhasil mencapai sukses, mencapai puncak keberhasilan yang diharapkan. Dan memang ini yang mungkin menjadi perhatian kita yang lebih penting, yang lebih utama, karena kalau memang ada seorang pemimpin yang punya potensi, tetapi karena situasi kurang mendukung, maka ia gagal, mungkin kita bisa mengatur situasi supaya orang itu bisa lebih bisa lebih berhasil. Ada 5 penemuan, dan di dalam bukunya mereka menyebut 5 riset yang berbeda-beda. Dari hasil 5 studi, mereka menemukan di antara 30-50% dari pemimpin akhirnya gagal atau derail atau tidak mencapai tujuan dengan baik. Dan 5 riset tersebut menemukan kira-kira 3 atau 4 alasan besar kenapa mereka umumnya gagal. Nah, di dalam session ini kami akan berbicara sedikit lebih lanjut dari itu, tetapi di dalam belajar daring kita bersama ada satu diktat yang saya mengambil dari buku tersebut, di mana saudara bisa melihat kelima riset itu dan penemuan masing-masing. Saya tidak membahas secara mendalam di sini. Jadi untuk itu kita akan melihat pertama-tama seorang pemimpin yang gagal tidak sanggup membangun hubungan antar pribadi. Dalam satu session lain, di mana kita belajar bahwa ada 3 tugas besar seorang pemimpin, yaitu 3 kegiatan besar seorang pemimpin, yaitu menyangkut tugas, menyangkut hubungan, dan yang ketiga menyangkut perubahan. Dan di dalam kegagalan banyak leader atau manager, dia tidak sanggup membangun hubungan antar pribadi yang baik. Ada beberapa hal, mungkin dia kurang peka terhadap keperluan dan keadaan orang yang dia pimpin. Atau mungkin dia sering menunjukkan ciri bersaing. Dia tidak suka disaingi yang berlebihan. Atau dia mengharapkan terlalu banyak dari orang lain. Bahasa Inggris kita pakai istilah demanding, dan saya suka istilah atau satu ucapan yang kadang dipakai di dalam bahasa Inggris, my way or the highway. Maksudnya, lakukan segala sesuatu sesuai dengan cara saya saja, kalau tidak silakan ambil highway. Maksudnya silakan pergi ke tempat lain. Atau mungkin orang seperti ini terlalu angkuh. Dia percaya bahwa hanya dia yang sanggup dan tidak ada orang lain di dalam organisasi yang sehebat dia. Wow, saya harap di antara hamba Tuhan tidak ada, tapi siapa tahu ya. Atau mungkin dia berhasil mencapai hal-hal prestasi yang bagus, tetapi di dalam prosesnya dia menginjak-injak segala orang. Maksudnya dia tidak peduli perasaan orang, dia tidak peduli situasi orang, dan dia sekedar menginjak-injak orang. Wow. Ada orang yang katakan begini, hati-hati siapa yang kau injak sambil naik tangga ke atas, karena mungkin mereka akan injak saudara bila mana saudara sedang menurun ke bawah. Wah, saya harap tidak demikian. Alasan atau penyebab besar yang kedua kenapa manajer tidak bisa berhasil adalah dia tidak sanggup mencapai tujuan di dalam organisasi. Setiap pemimpin akan menghadapi masalah.
Nah, seperti saya katakan tadi, selama segala sesuatu sedang berjalan dengan baik, agak sulit membedakan di antara pemimpin yang baik dan yang kurang baik, atau yang kurang sanggup, atau yang tidak punya keterampilan yang diperlukan. Tetapi, bila mana seorang pemimpin menghadapi tantangan, lingkungan berubah, situasi menjadi berat, pemimpin yang baik tidak menjadi kecewa, tetapi ia mempunyai ciri tekun dan terus mengejar tujuan sampai diperolehnya. Jadi, mau tidak mau, seorang pemimpin hanya bisa dianggap pemimpin baik bila mana dia bisa membimbing dan menolong organisasi untuk mencapai tujuan. Dan kalau dia tidak sanggup, dengan sendirinya dia akan gagal. Ciri yang ketiga yang ditemukan oleh banyak riset adalah pemimpin yang tidak sanggup memimpin dan membangun sebuah tim. Nah, banyak di antara mereka yang gagal mengangkat staf atau yang mengumpulkan staf, dan ini menarik. Mungkin saudara melihat seolah-olah ini bertolak belakang, tapi tidak. Perhatikan baik-baik. Mereka mengangkat staf yang memiliki kekuatan dan kelemahan yang sama dengan diri si pemimpin itu sendiri. Nah, mungkin saudara katakan, kenapa? Bukankah itu yang diharapkan? Sebenarnya tidak. Sebenarnya seorang pemimpin yang bisa menciptakan tim yang baik adalah dia yang mengenal kelemahan, mengenal kekurangan, dan mengenal kekuatan dan kelebihan dirinya sendiri, dan mencari orang yang bekerja sama dengan dia, mencari orang yang mempunyai kelebihan untuk mengisi. Saya kira contoh yang paling baik adalah tim bola. Ya, dalam tim bola ada orang-orang tertentu seperti yang menjaga gawang. Orang yang menjaga gawang, dia boleh dikatakan adalah orang yang cukup besar badan, yang bisa bergerak kiri kanan, yang tidak takut terpukul bola. Lalu mungkin ada yang menjadi pembela baris belakang. Mereka punya tendangan mungkin tidak terlalu akurat, tetapi yang penting mereka punya tendangan bisa dilempar bola itu jauh. Sebaliknya, orang yang jadi striker dalam satu tim itu, strikernya biasa orang yang lincah, orang yang kakinya bisa lari cepat, orang yang tendangannya penuh sanggup menipu atau sanggup menyembunyikan maksudnya. Nah, saudara, kalau semua orang adalah striker, tim itu akan kalah. Kalau semua orang adalah penjaga gawang, tim itu kurang. Jadi, seorang pemimpin harus mengerti cara bagaimana untuk membangun tim dan memimpin tim. Pemimpin lain menerima staf yang kurang sanggup dibanding dengan mereka. Dia takut orang yang pintar. Dia takut orang yang sanggup supaya mereka tidak terlalu bersaing dengan dia. Atau mungkin dia mencari orang yang ABS, asal Bapak senang. Dia tidak mau mereka berpikir. Jadi dia mencari orang yang cirinya seperti itu. Kemungkinan besar orang pemimpin seperti ini tidak menaruh banyak kepercayaan kepada anggota timnya. Satu ciri lain yaitu dia kurang sanggup beradaptasi. Mereka tidak bisa menyesuaikan diri apabila atasan mereka berubah, situasi berubah, struktur berubah, bosnya berubah. Mereka hanya tahu satu cara bertindak walaupun situasi berbeda. Mereka menggunakan solusi yang lama, solusi yang sama, walaupun sudah tidak lagi berlaku, tidak lagi cocok untuk situasi. Mereka, satu ciri lain, mereka tidak punya program untuk mempersiapkan pemimpin yang akan kemudian hari dipromosi. Salah satu alasan pemimpin tidak dapat maju dalam pelayanannya adalah karena organisasi
tidak mempunyai sistem untuk mempersiapkan atau melatih atau mementori orang-orang baru. Ini sesuatu yang diperlukan. Nah, dengan agak cepat, saya tidak mau terlalu mendalam walaupun semua ini menarik. Apa yang menjadi 10 penyebab dasar untuk kegagalan seorang manajer? Pertama, dari situasi. Ada kalanya situasi di luar berubah, dan karena perubahan tersebut, itu menyebabkan terjadinya kegagalan. Itu menyebabkan pemimpin gagal. Nah, saudara, tapi tunggu dulu. Itu bukan salah dari pemimpin. Ya betul. Betul sekali. Tapi kita harus sadar. Ada kalanya di mana seorang pemimpin akan gagal karena terjadi sesuatu di luar, eksternal, di luar organisasi pun yang dia tidak bisa menghadapi dan itu membuat dia gagal. Yang kedua, mungkin ada orang gagal dari followernya. Dari segi istilah follower, maksud saya di sini dari orang yang berada di bawahnya, dari orang yang bekerja di bawah pimpinannya. Mungkin dia punya follower yang tidak peduli, acuh. Atau mungkin dia punya follower yang kritikan. Atau mungkin dia punya follower yang mau mogok kerja, yang mungkin 100% mogok, atau mungkin tidak 100% mogok, mungkin dia cuma kerja asal-asalan. Dan dalam hal ini, boleh dikatakan bahwa penyebab ini berada di luar, bukan berdasarkan apa yang dilakukan oleh pemimpin itu sendiri, tetapi sesuatu yang terjadi di luar. Nah, terus terang, seorang pemimpin yang betul baik adalah orang yang dapat membaca situasi dan merubah cara memimpin, dan dengan follower, dengan bawahannya dapat juga menyesuaikan dan mungkin mengatur. Ya, kadang-kala ada follower yang harus keluar. Yang ketiga, mungkin ada seorang pemimpin yang tidak cocok dengan organisasi. Di sini maksud kami adalah nilai dari leader itu, nilai dari manager itu tidak sama dengan nilai organisasi. Saya kasih contoh yang sangat kasar. Misalnya di dalam sebuah organisasi, organisasi itu sangat menjunjung integritas dan kejujuran dalam semua hubungan dengan nasabahnya. Tetapi datang seorang leader yang dia cuma mau main sogok, dia cuma mau main begitu. Nah, sudah jelas itu tidak cocok dan akan menjadi hal yang tidak baik di situ, ya. Mungkin bisa sebaliknya. Mungkin di dalam organisasi itu suka main curang dan selalu suka potong-potong, dan ada seorang pemimpin yang nilainya tinggi dan integritasnya tinggi. Dia akan mengalami tantangan. Kemungkinan besar dalam situasi seperti itu, si manajer atau pemimpin itu tidak ada pilihan lain. Dia mau tidak mau harus pergi cari kerja di tempat lain. Yang keempat, kesadaran situasional. Nah, ini sangat-sangat mirip atau sangat dekat dengan yang nomor 1 dan 2 tadi. Tetapi di sini, ia tidak sanggup membaca situasi. Terus terang, saudara, seorang pemimpin harus bisa membaca situasi karena itu salah satu tanggung jawab utama dari si pemimpin, yaitu membaca situasi, mengenal apa yang ada. Kalau sudah berubah, mereka harus mengenal bahwa situasi, cara memimpin, taktik-taktik, strategi-strategi mereka harus berubah. Bila mana ada seorang pemimpin yang tidak sanggup membaca situasi, itu akan membawa dia kepada kegagalan. Yang kelima, dia tidak memiliki kesadaran pribadi. Dia tidak mengenal kekuatan atau kelemahan pribadi. Dia tidak mengenal, atau mungkin orang lain pakai istilah EQ atau emotional intelligence. Emotional intelligence belakangan dalam 20 lebih tahun yang lalu, yang berlalu ini, dianggap sebagai salah satu ciri yang sangat-sangat penting dalam seorang pemimpin, yaitu seorang pemimpin memerlukan EQ yang tinggi. Dan salah satu unsur dari EQ yang tinggi adalah kesadaran akan situasi pribadinya. Saya cepat saja. Yang
yang keenam, dia tidak memiliki, bahasa Inggris kita pakai istilah judgment, atau pertimbangan, atau mungkin saya juga kalau bahasa Alkitab, kadang kita pakai istilah hikmat. Maksudnya keputusan-keputusannya tidak pas, karena dia tidak bisa, ya memang baca situasi jelas penting, tapi setelah membaca situasi, dia harus membuat penilaian, dia harus membuat pertimbangan. Dan bila mana seorang pemimpin tidak memiliki pertimbangan atau judgment yang baik, dia akan gagal. Nah, bagaimana? Dari mana datang judgment? Kita bisa katakan begini, bahwa itu berasal dari kecerdasan orang. Ya, terus terang, orang yang lebih cerdas, lebih intelijen akan punya kemampuan lebih tinggi untuk menjadi manajer yang baik, tetapi juga digabung atau disesuaikan dengan pengetahuannya. Nah, pengetahuan itu ada banyak macam. Ada pengetahuan umum, tapi juga ada pengetahuan yang berhubungan dengan industri. Dalam hal ini, kalau dia seorang sales, dia harus mengerti benda yang dia jual. Kalau dia seorang gembala, dia harus mengerti cara bagaimana menggembalakan dengan baik. Penyebab dasar untuk kegagalan seorang manajer yang ketujuh adalah ia sendiri tidak mengikuti atasan. Nah, di sini di dalam bahasa Inggris istilahnya poor fellowship. Maksudnya dia sendiri bukan seorang pekerja yang baik. Nah, mungkin sebuah contoh. Mungkin dia adalah seorang yang cirinya ABS. Ya, dia hanya bertindak untuk menyenangkan atasan. Nah, saudara, jelas kita harus menyenangkan atasan, tetapi kalau itu saja tidak pernah ada inisiatif, atau mungkin dia pemalas, atau mungkin dia kritik. Yang dicarikan dalam seorang pemimpin adalah yang kita sebut dalam bahasa Inggris self-starter, yaitu seorang yang punya inisiatif, seorang yang bisa mengambil inisiatif, seorang yang bisa memimpin. Jadi di dalam mungkin di sini pakai istilah poor fellowship, mungkin saya bisa ganti dengan kata lain, bad work habits, ya, kebiasaan kerjanya buruk. Yang kedelapan, dia memiliki unsur kepribadian yang buruk. Wah, ini sebenarnya Hughes, Ginnett, dan Curfey membahas ini agak mendalam, dan saya tidak akan terlalu mendalami. Tetapi Hughes, Ginnett, dan Curfey membahas beberapa ciri kepribadian yang dari satu sisi bisa dikatakan baik, tetapi kalau ciri tersebut dibawa atau diizinkan terlalu berketerlaluan, terlalu menyolok kesatuan, menjadi sesuatu yang buruk, unsur-unsur pribadi. Dan ya, ini mungkin kalau ada waktu kita bisa bicarakan ini. Yang kesembilan, dia tidak memiliki atau kurang memiliki motivasi untuk memimpin. Nah, saudara, ini yang cukup menarik. Ada seorang sales, contohnya. Ada seorang sales yang luar biasa. Dia punya kesanggupan untuk menjual bagus. Dan semua orang lihat, wah, orang ini hebat, orang ini maju, orang ini. Lalu karena itu, karena dia punya keberhasilan di situ, maka mereka membuat dia menjadi pemimpin sales. Wah, tadinya waktu sales, dia hanya harus pergi ke sini sana dan menjual produk kepada nasabah. Tapi sekarang menjadi pemimpin sales, dia harus membawahi banyak orang. Mungkin dia tidak cocok untuk itu. Atau mungkin dia tidak mau melakukan itu. Kadangkala itu terjadi di dalam organisasi, di mana seorang yang tidak cocok sebagai pemimpin, atau belum memiliki kesanggupan kepemimpinan, walaupun memiliki kesanggupan untuk melakukan kerja dengan bagus, dan dengan situasi itu mungkin dia gagal. Nah, mungkin itu kurang memiliki skill, tapi mungkin dia tidak mau. Saya pernah kenal hamba Tuhan yang sampai usia akhirnya, sampai usia pensiunnya, dia tidak mau menjadi gembala senior. Dia hanya mau menjadi gembala staff. Dia
puas, dia senang, dia merasa ini yang cocok buat saya. Dan dia punya pelayanan seperti itu, cocok. Kalau disuruh jadi gembala utama, saya kira dia akan mengalami masalah besar. Yang ke-10, mungkin di dalam situasi seperti ini, ada organisasi yang kurang mengerti kepemimpinan yang baik. Maksudnya organisasi itu sendiri, badan pengurusnya, atasan-atasannya, mereka tidak mengerti model kepemimpinan yang baik. Dan dengan demikian, mereka mengharapkan gaya memimpin yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Nah, semua ini kita dapat mendalami, sangat bisa mendalami. Tetapi untuk hal ini, saya kira mungkin kita akan sampai di situ. Dan saya mau menutup bahagian session ini dengan bertanya kepada saudara, bagaimana dengan organisasi saudara? Apakah saudara melihat pola-pola, sistem-sistem di dalam organisasi yang menciptakan peluang saya balik ya. Bukan menciptakan peluang, tetapi menutup peluang, menghalangi kemungkinan untuk kepemimpinan yang baik bisa muncul. Mungkin saya tanya secara pribadi, bagaimana dengan saudara sendiri? Mungkin saudara berpotensi, tetapi mungkin ada satu dan lain hal. Entah itu yang menyangkut diri saudara sendiri, atau bisa jadi yang menyangkut hal yang berada di luar kendali saudara. Kadangkala kalau sesuatu berada di luar kendali kita, kita harus mengambil keputusan, oh Tuhan, saya tidak cocok di sini, baik dari pihak mereka maupun dari pihak saya, atau mungkin saya tidak punya skill, saya tidak punya kesanggupan yang saya perlu dalam situasi seperti ini. Tuhan, di mana akan kau pimpin saya? Jadi, yang sangat jelas, kita tidak mau sampai ada pemimpin yang derail, yang punya potensi tetapi gagal. Yang jelas, kita tidak mau destructive leaders, yang punya kesanggupan tinggi tetapi hati moralnya, etikanya kurang baik. Dan sebaliknya, kita tidak mau menjadi incompetent atau leaders, pemimpin yang tidak sanggup. Ya, tolong renungkan, di manakah saya di dalam semua hal ini?